Shalom jemaat MCC, apa kabarmu? Semua sukacita dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Hari ini kita tetap stay at home, tetapi hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena ada rencana-rencana yang hebat yang Tuhan siapkan bagi saudara. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berkenaan dengan pergumulan. Saudaraku, ada pergumulan hidup yang ringan, ada pergumulan hidup yang biasa saja, tetapi juga ada pergumulan hidup yang cukup berat dan sangat berat, dan saya akan mengambil kategori yang sangat berat. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan memberikan kekuatan bagi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua masalah yang kita alami dapat diselesaikan dengan cara kita. Tidak juga semua masalah yang berat dapat diselesaikan dengan hitungan waktu, bisa diperkirakan atau diprediksikan. Kadang tidak tahu, saudaraku. Terlebih lagi kalau itu ada dalam sebuah keluarga. Sebenarnya masalah-masalah keluarga harus terselesaikan dengan baik. Terlebih lagi apabila itu masalah di dalam sebuah keluarga. Saya akan ambil sebuah contoh. Di dalam sebuah pergumulan yang berat, yang sangat berat, bahkan dialaminya bertahun-tahun, yang menekan jiwanya, seperti ada sebuah black hole, lubang yang dalam di dalam hatinya, yang tidak bisa ditutupi dengan apapun kecuali hanya tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengambil cerita tentang Yakub. Yakub memiliki saudara kembarnya Esau. Mereka hidup di dalam keluarga yang takut akan Allah, sehingga Tuhan memberikan berkat yang besar bagi orang tuanya Yakub dan Esau untuk memberkati, atau boleh dikatakan sebagai warisan rohani. Saudaraku, ibunya sangat mencintai Yakub, tetapi bapaknya sangat mencintai Esau. Dan entah bagaimana caranya ibu ini melakukan sebuah penipuan yang direncanakan agar bapaknya memberkati Yakub dengan berkat hak kesulungan, berkat yang pertama. Dan saudaraku, di dalam cerita Alkitab dikatakan Yakub sudah menipu kakaknya atau saudara kembarnya yang sulung untuk menerima berkat yang besar, yang pertama, hak kesulungan itu daripada Esau. Memang Esau pernah menjualnya karena Yakub coba memberikan penawaran dengan sepiring kacang merah, dan dia katakan, kalau engkau memberikan hak kesulungan, aku berikan ini. Jadi sebetulnya Yakub sudah mengetahui bahwa dia sangat membutuhkan berkat rohani, warisan rohani ini, dan Esau tidak mempedulikan hal itu. Esau menganggap hal yang rohani itu ringan, hal yang rohani itu tidak penting, hal berkat itu tidak sesuatu yang utama. Dia ditipu oleh Yakub, dan Yakub mendapatkan hak kesulungan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman yang akan saya bawakan kali ini itu menelisik tentang kehidupan Yakub yang selama bertahun-tahun hidup dalam tekanan, dikejar dosa, saudaraku, karena dia menipu saudaranya. Itu membuat dia hidupnya tidak tenang, saudaraku. Dia merasa hidupnya ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang mengejar terus dalam hidupnya. Dan tahun itu, hari-hari itu, dia ingin menyelesaikannya untuk bertemu dengan Esau. Saudaraku, memang sebelumnya dia sudah bertemu dengan malaikat-malaikat. Dia sudah melihat pasukan-pasukan Tuhan yang datang untuk melindungi dia. Tetapi saudaraku,
Ketakutan itu tetap ada. Dia menamakan pasukan Tuhan yang besar itu Mahanaim, tetapi ketakutan itu tetap ada. Walaupun dia sudah melihat malaikat Tuhan yang menyertai pasukan yang besar, tetapi dia tetap takut, saudaraku, karena ada sesuatu kesalahan dalam dirinya. Saudaraku, dia coba mengirim utusan untuk melihat, untuk mendatangi kepada Esau, menawarkan sesuatu dengan kekayaan. Dia katakan bahwa aku sudah bekerja di paman Laban, dan dia ingin memberikan kekayaannya kepada Esau. Dia berikan untanya, puluhan kambing domba, kambing jantan, keledai diberikan kepada Esau. Tapi dia rasa tetap takut. Dia rasa tidak imbang ini. Dengan kesalahan yang besar, dengan ketakutan yang besar. Bahkan ketika suruhan Yakub pulang setelah bertemu dengan Esau, dia bicara dengan Yakub bahwa Esau sudah mempersiapkan 400 pasukan. Ini yang membuat Yakub makin takut lagi. Dia makin bingung, karena walaupun sudah diberikan, dia rasain, waduh, ini bagaimana caranya? Pasti aku dibunuh oleh Esau. Saudaraku, ini pergumulan yang berat. Pergumulan yang berat tidak bisa saudara simpan. Pergumulan yang berat tidak bisa saudara pergi tinggalkan jauh, entah kemana saudara. Lalu saudara katakan, yang penting sudah lupa. Yang penting waktu nanti yang bekerja, waktu yang memberikan persatuan kembali. Tidak, saudaraku. Hal itu tidak demikian, saudaraku. Semua masalah kehidupan, semua pergumulan kehidupan harus engkau selesaikan. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu firman Tuhan. Selesaikan masalahmu, hadapi masalahmu, temui masalahmu. Tetapi saudaraku, kalau saya katakan ini, sebenarnya Yakub berani menemui masalahnya. Yakub berani ingin menyelesaikan, tetapi hatinya takut. Hatinya takut, saudara. Orang takut tidak bisa ditipu, saudara. Bagaimanapun dengan matanya ketahuan kalau orang itu takut. Dengan cara bicaranya ketahuan kalau itu takut. Dengan gerak-geriknya tubuhnya ketahuan kalau dia takut. Tetapi saudara, Yakub menyelesaikannya, pergumulannya dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan, malam itu dia ditemui Tuhan. Tuhan datang secara khusus kepada Yakub. Tuhan datang secara pribadi kepada Yakub. Tuhan ingin mengatakan bahwa pergumulan rasa bersalahmu itu harus diselesaikan dengan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian 32 ayat 24, dikatakan demikian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Saudaraku, kata seorang diri ini tidak ada saksi, tidak ada orang lain. Dia seorang diri. Saudara ingat dalam kitab Injil katakan, temuilah Bapa di surga, masuklah kamar dan kuncilah pintu, di situ Bapamu ada. Di situ Tuhan hadir. Artinya saudara, memang 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Tetapi juga di dalam pergumulan sendiri, Tuhan hadir. Saya ingat saudaraku, ketika Yesus bersama dengan 11 muridnya, lalu dia menyisikan 3 orang untuk doa secara khusus. Tetapi 3 muridnya ini tertidur. Lalu Yesus katakan, sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Saudaraku, Yesus katakan malam itu dia merasa seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudaraku, orang dalam pergumulan hidup yang berat, seperti mau mati rasanya. Seperti hidup ini hampa, kosong, saudaraku. Dan ketika Yakub seorang diri, saya lanjutkan pembacaannya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia, dengan Yakub, sampai fajar menyingsing. Kenapa
tiba-tiba bergulat. Bergulat ini ada di dalam doa, saudaraku. Berdoa. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Jadi ketika Yakub tidak bisa dikalahkan, ia memukul sendi pangkal Yakub. Lalu orang itu berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Aku tidak membiarkan Tuhan pergi jika Tuhan tidak memberkati aku. Ayatnya yang ke-27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Yakub gantian ingin tanya. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan itu harus engkau selesaikan. Engkau tidak bisa menutup buku saja begitu saja. Engkau harus selesaikan. Setiap masalah engkau harus selesaikan. Saya punya masalah dengan keluarga, saudaraku, tetapi saya selesaikan. Karena saya sangat mengasihi keluarga saya. Saya selesaikan. Tetapi bukan dengan cara saya, tetapi dengan cara Tuhan. Nah, saudaraku, banyak kadang kala kita itu menyelesaikan perkara dengan kekuatan kita, dengan akal kita, dengan kemampuan kita, dengan kekayaan kita. Dengan cara apa? Kita mau melobi-lobi supaya itu jadi baik. Saudaraku, tidak akan bisa. Hati manusia siapa yang tahu? Hati manusia tidak ada yang tahu kecuali Tuhan, saudaraku. Bagaimana merubah hati Esau yang marah itu? Walaupun diberikan kekayaan, dia masih membawa 400 pasukan. Bagaimana merubah hati Esau itu menjadi mengasihi Yakub? Itu kalau bukan kuasa Tuhan yang merubahkan hati manusia, tidak bisa. Ini persoalan keluarga, saudara, tetapi bertahun-tahun tidak selesai. Di dalam pergumulan yang berat, kalau Yakub tidak selesaikan, hidupnya hanya selalu di dalam kesulitan dan kesulitan. Tidak ada damai sejahtera, karena dia menyimpan sebuah ketakutan, dia menyimpan sebuah rasa bersalah yang tidak diselesaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama saya mau katakan, saudaraku, Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan. Yakub memiliki kekuatan, dia bergulat terus sampai fajar menyingsing, dia tidak mau lepaskan dia dengan kekuatannya. Tetapi Allah memukul pangkal paha Yakub dan Yakub pincang dan Yakub kalah. Tetapi saudaraku, di sini menggambarkan bahwa kekuatan manusia tidak bisa. Kekuatanmu tidak ampuh, saudaraku. Kekuatan Tuhan yang ampuh, saudaraku. Sehingga Tuhan memelecokkan, mematahkan pangkal paha Yakub supaya Yakub tidak pada kekuatannya sendiri. Pergumulan itu diselesaikan bukan dengan kekuatanmu sendiri. Amin. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan bisa selesai. Setiap permasalahan memiliki batas waktu. Amin. Amin, benar, saudaraku. Kita kan sering dalam pergumulan,
kita sering berkata dalam diri kita, ini berapa lama Tuhan? How long? How long? Pergumulan saya ini berapa lama? Masalah ini berapa lama saya harus alami Tuhan? Kita hanya mempermasalahkan ketika kita berdoa, berapa lama Tuhan? Tetapi kita tidak bergumul untuk memenangkan perkara itu dengan Tuhan. Tetapi kita nyatakan, berapa lama Tuhan? Bahkan how hard, berapa beratnya Tuhan? Seberapa beratnya ini yang aku alami? Tuhan, ini sangat berat. Paulus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa saja. Kenapa? Karena Allah memberikan jalan keluar. Artinya apa? Kalau engkau bersama dengan Tuhan, pencobaan itu menjadi biasa karena ada Tuhan yang menyertainya. Kembali lagi saya katakan bahwa orang yang di dalam pergumulan yang berat, orang di dalam masalah yang berat, dia harus tahu ada batas waktu. Karena apa? Karena pada waktu itu, ketika fajar mau menyingsing, orang yang bergumul dengan Yakub, yaitu Tuhan, dia mengatakan pamit karena sudah mau terang. Saudaraku, artinya apa? Itu ada batas waktunya. Pergumulan dengan Tuhan itu ada batas waktunya. Tapi kalau masalah yang kamu alami tidak kamu selesaikan, tidak ada batas waktunya. Itu masalah terus ada dalam hatimu, itu masalah terus dalam pikiranmu, itu masalah terus menghantui kamu. Tetapi kalau engkau bergumul dengan Tuhan, Tuhan tidak bergumul mengajak berlama-lama, saudaraku. Yesus menyelesaikannya saja untuk menebus dosa dunia. 1 jam sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Yang diselesaikannya pergumulannya, saudaraku. Pergumulan di dalam doanya, itu ada batas waktunya, saudaraku. Amin. Allah sangat mengasihi kita. Allah tahu bahwa kita tidak mampu. Allah tahu bahwa kita membutuhkan Dia. Allah tahu bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Oleh sebab itu ada batas waktunya. Ketika engkau mengetuk-ngetuk, pintu akan dibukakan. Karena ada batas waktunya. Ketika engkau berjalan mencari, engkau akan menemukan. Karena apa? Ada batas waktunya. Dan saudaraku, Yakub bergumul semalaman dengan Tuhan. Semalaman dengan Tuhan. Setiap masalah yang datang akan merubah hidupmu. Dalam ayat ke-28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Amin. Amin, saudaraku. Masalah itu merubah. Masalah bisa merubah karakter orang. Orang itu menjadi pendiam, orang itu jadi pendendam, orang itu jadi pikirannya banyak strategi-strategi yang kotor. Ada satu pembalasan, ada sesuatu, segala sesuatunya preventifnya hanya untuk menjaga-jaga dirinya sendiri. Tetapi pergumulan itu justru merubah namanya yang identik, yang nempel, yang menjadi stigma dia bahwa Yakub itu penipu, dirubah oleh Tuhan. Namanya Israel. Artinya ia sudah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Amin. Engkau menang, saudaraku. Jadi saudaraku, pergumulan itu dia mencapai batas di mana dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan dan dia bergumul dengan Tuhan. Dan dia menang. Di situ dikatakan dia bergumul dengan Allah dan manusia. Manusianya itu apa? Itu pikirannya dia dengan Esau, saudaraku. Tetapi dengan Allah dia bergumul, Tuhan, nasibku tuh bagaimana Tuhan? Yang merubah nasib itu Tuhan. Bukan pendidikan, bukan karena kekayaan, tapi Tuhan. Ada orang berpendidikan tetap jahat, ada orang berpendidikan tetap kurang ajar,
tidak kurang diajar, saudaraku. Tetapi kalau orang yang bertemu dengan Tuhan, dirubah oleh Tuhan, dia tidak usah takut, saudaraku. Dia bergumulnya melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ketika dia bergumul dengan Allah, Yakub mengatakan begini. Dia menamakan tempat itu Peniel karena dia bertemu muka dengan Tuhan. Saudara, untuk apa kita bertemu muka dengan muka? Tapi kalau saudara tetap di dalam masalah, kerohanian bukan saudara pintar berbicara, pintar berkhotbah, pintar membawakan nyanyian yang begitu indah, pintar berbahasa roh, memiliki banyak karunia, tidak, saudaraku. Tetapi kemenangan bertemu dengan Tuhan itu karena dia mengalami secara pribadi dalam hatinya. Dia bertemu muka dengan muka. Peniel. Saya senang sekali kata ini, saudaraku. Peniel. Saya bertemu muka dengan Tuhan. Di mana kita bertemu muka dengan Tuhan? Di dalam doa. Amin. Di dalam doa engkau ketemu dengan Tuhan. Di dalam kesendirianmu bergumul dengan Tuhan, engkau bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Engkau bertemu dengan Tuhan. Peniel, saudaraku. Bergumul sepanjang malam, dia menanyakan terus kepada Tuhan. Dia mempertanyakan Tuhan, apa artinya hidupku kalau aku ketakutan terus, kalau aku dalam masalah. Dia bergumul, mencari tahu kepada Sang Pencipta, kepada Sang Juru Selamat, bukan kepada fortune teller, bukan, saudaraku, bukan pada peramal, gombal, saudaraku, peramal itu, tapi bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu hidupmu, Tuhan yang tahu hatimu. Amin. Sesudah masalah pasti ada berkat. Amin, saudaraku. Saudaraku, dalam ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Yakub mau tanya namanya itu siapa yang bergulat dengan dia, yang bergumul dengan dia. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Untuk apa kita sudah mengenal nama Yesus, tetapi engkau tidak pernah mengerti berkat rohani itu besar. Ada orang yang beribadah, tetapi tidak mengerti. Dia harus apa datang ke ibadah? Dia harus menerima berkat Tuhan. Saudaraku, saya rindu sekali saudara mengenal Tuhan. Saudara sudah kenal namanya. Namanya yang disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, saya rindu saudara bertemu dengan Tuhan, dan saudara mengalami jumpa muka dengan muka, dan bahkan saudara mengalami yang namanya diberkati oleh Tuhan. Saudara, berkat itu bukan hanya kekayaan. Saudara, jangan cari Tuhan hanya untuk supaya kaya. Berkat itu bukan yang namanya ketenaran hidup, tidak. Yakub di dalam kekayaan yang besar, tetapi dalam ketakutan dia berikan kekayaannya untuk menebus ketakutannya itu. Dia rela habis semua kekayaan diberikan ke Esau untuk menebus ketakutan. Saudaraku, berkat itu bukan itu. Jadi kalau saudara katakan aku kaya, aman, enggak, saudaraku. Depositoku cukup, enggak aman, saudaraku. Yang aman kalau saudara dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara ada berkat dalam Tuhan, berkat itu tidak pernah habis, saudaraku. Tapi kekayaan bisa habis. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui masalah kita dapat melihat Tuhan. Melalui pergumulan dengan Tuhan, masalah yang diselesaikan dengan Tuhan, saudara dapat melihat Tuhan. Di ayatnya 30 sebagai akhir dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin, saudaraku. Bertemu dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan,
dan nyawanya tertolong. Orang yang hidup dalam dosa tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebencian, dosa, kemunafikan, perzinahan, sihir, permusuhan, tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Dan bahkan nyawamu tidak bisa tertolong. Kau bisa mati. Seperti imam-imam di tabernakel atau di bait Allah, kalau dia hidupnya tidak kudus, dia bisa mati, saudaraku. Mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, sudahkah saudara selesaikan masalahmu yang besar itu di dalam pergumulan dengan Tuhan? Yang diminta Tuhan, engkau bergumul dengan Tuhan. Yang diminta dengan Tuhan, jangan engkau hanya duduk di gereja lalu berdoa, Tuhan tolong masalahku, Tuhan dalam nama Yesus amin. Tidak, saudaraku, engkau perlu bergumul terus. Yakub sampai fajar menyingsing, dia semalaman bergumul dengan Tuhan untuk tahu Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan. Saudaraku, Tuhan pasti tolong apabila orang itu tahan untuk bergumul dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong apabila orang itu betah di dalam doa dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh, dia dekat. Parakletos artinya yang dipanggil Tuhan untuk ada di sebelah kita. Roh Kudus akan menyertai saudara. Buka hatimu, saudaraku. Minta Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus, apakah benar engkau ada atau tidak? Berikan kepada saya Roh Kudus itu. Supaya saya bukan hanya percaya, tetapi saya mampu bergumul di dalam doa dengan Tuhan. Roh Kudus itu yang memampukan saudara untuk bergumul dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, berbicara muka dengan Tuhan, bertanya terus kepada Tuhan, memohon terus pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong, dan nyawanya ditolong. Saudaraku, engkau akan lihat sendiri di dalam cerita selanjutnya bagaimana Esau bertemu dengan Yakub. Ternyata hatinya sudah dirubah oleh Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, selesaikan masalahmu. Jangan saudara katakan, saya mau jadi pendeta aja supaya selesai masalahnya. Tidak jadi, saudara. Kependetaan itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Pergumulan, bergumul di dalam doa, bertemu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, memohon segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita, memohon ampun, Tuhan selesaikan. Amin. Tidak ada yang sukar di tangan Tuhan. Masa depan saudara masih ada. Harapan saudara tidak akan pernah hilang. Jika saudara mau bergumul dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan. Ini waktunya, saudara. Ini waktunya. Karena hari ini adalah hari yang jahat. Gunakanlah waktumu sungguh-sungguh untuk engkau selesaikan masalah-masalah yang berat dalam hidupmu dengan Tuhan. Saudaraku, saya tidak akan bersaksi apa yang saya alami, tapi saya hanya mengambil kesaksian bagaimana Yakub. Tetapi dari kesaksian Yakub itu pun aku mengalami bahwa benar Peniel Tuhan bertemu dengan saya. Saya bertemu dengan Tuhan bukan melihat Tuhan, tiba-tiba ada sebuah cahaya dari langit. Tidak, saudaraku. Tapi saya bertemu dengan Tuhan di dalam air mata doa saya. Saya menangis kepada Tuhan dengan segala kejujuran hatiku, sebab Dia lebih dari segalanya. Dia adalah nafas hidupku, Dia adalah penciptaku, Dia adalah Bapa yang kekal. Saya bicara dengan Tuhan sungguh-sungguh, dan Tuhan mendengar. Saya bertemu muka dengan muka di dalam doa. Hatiku yang bertemu dengan Tuhan.
Saudaraku, masalah hidup tidak akan pernah berhenti. Akan terus saudara hadapi. Tetapi beda ketika engkau sudah bertemu dengan Tuhan. Engkau punya kekuatan yang besar dalam hatimu, yaitu iman dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkanmu seperti anak yatim piatu. Aku senantiasa datang kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang muda terus bergumul dengan Tuhan. Jangan selesaikan spending time-mu hanya engkau lihat gadgetmu, lihat handphonemu, engkau rasanya dah terisi otakmu dengan semua yang engkau lihat, engkau baca. Tetapi kalau engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu, itu tidak akan selesai. Selesainya kalau engkau bertemu dengan Tuhan. Selesainya kalau engkau selesaikan dengan Tuhan. Dalam setiap tantangan hidupmu, dalam setiap keadaan yang insecure ini, selesaikan dengan bergumul di dalam doa. Kalau engkau menang, engkau tidak akan takut, karena ada Tuhan yang menyertai engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini menjadikan kekuatan bagi hatimu. Firman ini menggugah engkau untuk engkau mau mengambil waktu sejenak, bahkan terus sampai Tuhan memberkati engkau, sehingga engkau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Baiklah jemaat Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Tetap melakukan misi Injil, karena itu yang menjadi hati Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Bye.